Bai Hanmei, ada yang perlu dicari kamu. Tunggu sebentar ya Xiao Yu. Ada apa yang kamu cari aku? Xiao Yu itu panggilan buat kamu. Jangan pikir waktu magang, bawa aku beberapa hari. Lalu benar-benar mengira aku adalah gurumu. Sekarang aku adalah kepala departemen. Kamu seorang dokter biasa. Apa hakmu memanggilku begitu? Terima kasih Shifu, terima kasih telah menerima aku sebagai murid. Kalau bukan karena Anda yang membelaku, aku sudah dikeluarkan dari sekolah kedokteran. Xiao Yu cepat bangun. Ikuti aku belajar kedokteran dengan baik. Anda tenang, aku pasti tidak akan mengecewakan. Kesempatan yang Anda berikan ini, belajar kedokteran dengan baik dari Anda. Menjadi dokter yang baik. Sudah, jangan bengong, belum membereskan barang pulang pensiun. Xiao Yu, kamu maksudnya apa? Belum cepat pergi, sekarang seluruh departemen, cuma kamu yang tidak menghasilkan uang. Kamu masih punya muka tua di sini bertahan. Xiao Yu, Pergi. Pergi sana. Xiao Yu, kamu suruh aku pergi boleh? Biarkan aku selesaikan melihat pasien terakhir. Aku mohon padamu, pasien ini sangat mungkin ada bahaya nyawa. Keterampilan kedokteranmu sama sekali tidak bagus. Keterampilan kedokteranku tidak bagus. Aku adalah kepala departemen. 100 kali lebih kuat dari nenek tua sepertimu. Barang-barang usangmu itu sudah lama ketinggalan zaman. Stetoskop yang paling sederhana ini, kamu bisa pakai. Jangan ganggu aku di sini melihat pasien. Cepat pergi. Xiao Yu. Tuan Jiang ini adalah anak orang terkaya. Kalau mati di rumah sakit provinsi kita, rumah sakit kita hanya tinggal menunggu tutup saja. Ah, itu direktur. Lalu sekarang harus bagaimana? Situasi sekarang tampaknya hanya pergi ke rumah sakit Sihe, undang Dewa Putih. Rumah sakit Sihe. Itu bahkan rumah sakit kecil yang bukan 3. Kamu tidak tahu. Dewi dokter ini adalah tokoh tingkat harta nasional negara naga kita. Begitu jarum 9 putaran sumurnya keluar, meskipun Raja Kematian suruh orang mati jam 3 malam, dia juga bisa tahan orang sampai jam 5 pagi di Provinsi Selatan. Dewa dokter yang begitu hebat ya, masih seorang ahli wanita. Seperti dia yang begitu, orang besar yang punya kemampuan, kenapa harus tinggal di tempat kecil seperti rumah sakit Sihe, Dewa Putih. Dokter nomor 1 di Provinsi Selatan, enggak cari nama enggak cari duit, cuma mau ngumpet di situ aja. Ngebina murid-murid. Halo? Apa? Bai Hanmei udah pensiun? Oke. Cepetan cari dokter Bai, apapun caranya. Harus dibawa ke rumah sakit provinsi kita, tenang aja. Aku berangkat sekarang. Aku cek dulu. Anakku ini, kemarin masih sehat-sehat aja. Pagi ini bangun, perutnya langsung buncit. Disentuh dikit langsung nangis kesakitan. Ini kenapa sih? Enggak ada masalah kok. Minum obat aja udah sembuh. Rp6.000. Dulu sama dokter Bai, penyakit separah apapun. Obat cuma belasan ribu udah cukup. Orang itu cuma ngasih obat murah, enggak ada gunanya. Harga mahal, khasiatnya beda, masa enggak tahu? Nanti keluar, bawa anaknya röntgen dulu. Cek EKG, sekalian rawat inap buat observasi. Cuma bayar tambahan beberapa ribu, ayo pergi. Tapi dokter Bai dia. Jangan sebut namanya, dokter gadungan itu enggak bisa ngobatin. Pemeriksaannya mau enggak? Kalau enggak, anaknya kalau kenapa-napa, aku enggak tanggung jawab loh. Mau. Duo, ayo pergi. Tetap aja Pak Kepala San yang hebat, sekali lihat. Langsung tahu masalahnya, iya dong? Nenek tua itu, puluhan tahun di rumah sakit. Enggak pernah jadi dokter spesialis, mana kayak Pak San. Muda sukses, baru beberapa tahun udah jadi kepala departemen. Bai Hanmei itu, cuma ngasih obat murah ke pasien, enggak dapet untung. Malah ngira dirinya paling beretika. Kalau semua kayak dia, waduh kita makan apa? Cewek itu, ngandelin waktu aku magang. Di bawah dia beberapa hari. Langsung jadi guru aja. Enggak lihat diri sendiri kayak apa. Wahai para pahlawan kecil, giliran aku buat balikan keadaan. Baoning, udahan mainnya. Mau selesai nih. Bu. Udah pensiun, masih aja pegang buku kedokteran gak mau lepas.
Di rumah sakit ada anak kecil, gejalanya langka banget. Aku takut kakak Xiaoyu enggak bisa nanganin. Bu, ngapain urusin dia? Cuma orang nggak tahu terima kasih aja. Dulu dia nggak serius, pacaran sama preman. Hampir dipecat, kalau bukan ibu yang jaga dan ajarin dia. Jangan bilang kepala departemen, menurutku bahkan jadi dokter biasa saja susah. Terus, ibu juga, selama bertahun-tahun ini. Kepala departemen nggak jadi, suami pun nggak bisa dipertahankan. Uang juga nggak bisa dihemat. Ibu, pernah nggak mikir? Gimana nanti kalau aku nikah? Kalau tahu bakal kayak gini, mending dulu ikut ayah aja. Yang paling penting dalam hidupku adalah menyembuhkan orang. Nama dan uang gak penting buatku. Apa aku memang salah? Ngomongin ini langsung diam aja. Bosen banget. Gak bisa. Aku harus kasih tahu Xiaoyu. Kalau sampai ada masalah, ya habis. Tiap hari cuma mikirin ngobatin pasien. Xiaoyu, Kamu kan sudah pensiun, ngapain ke sini? Xiaoyu, aku mau nanya. Gimana cara kamu nangani anak yang depresi itu? Depresi apa? Cuma kembung, minum obat aja udah sembuh. Jangan samain aku kayak kamu. Yang tiap hari di rumah sakit cuma numpang hidup. Penyakit anak itu harus dicari sumbernya. Nggak sampai sehari. Dia bisa sakit perut parah sampai bahaya nyawa. Aku udah buat rencana penanganan. Kamu ambil ini, cari sumber penyakitnya. Lalu sembuhkan anak itu. Apa kamu merasa ilmu pengobatanmu hebat banget? Meremehkan aku? Aku kasih tahu, ilmu pengobatanmu di hadapanku. Nggak ada harganya, Bai Hanmei. Kok kamu nggak punya malu sih? Ilmu pengobatanmu nggak bagus. Sifatmu juga jelek. Dengan ilmu kayak gini, kemana-mana cuma bikin celaka. Sanyu. Aku ingat kita pernah jadi guru murid, jadi aku nggak mau ribut. Hari ini aku ingatkan, anak ini bisa bahaya nyawa. Dan bakal pengaruhin masa depanmu. Setelah kamu pergi, masa depanku bakal cerah. Hahaha. Anak pulang, cuci tangan makan. Ibu hari ini masak. Bu, aku mau nikah. Keluarga Ruo minta mas kawin. 66 juta. Berapa? 66 juta? Bukannya 20 juta? Kok tiba-tiba? Ruo anak satu-satunya di keluarganya. Orang tuanya khawatir, 20 juta terlalu sedikit. Nak, ibu. Ibu ini. Bu, aku susah payah dapat calon istri di usia 30. Kalau ibu nggak buru-buru pengen punya cucu, ya nggak usah kasih. Nak, jangan buru-buru. Ibu kan baru pensiun. Ibu, dengar-dengar kamu dokter di RSCH. Memang bergengsi, tapi kamu kerja bertahun-tahun. Uang buat nikahin anak aja nggak punya. Gak heran papa ninggalin kamu. Aku aja malu ngomonginnya. Ruo ada urusan, aku duluan ya. Nak. Hari ini ulang tahun ibu. Mungkin rumah ini dijual aja, terus ibu cari kerja lagi. Jangan sampai anak sengsara. Loh, ini bukan dokter ajaib Bai dari rumah sakit kita? Dokter San kita memang jago, penyakit apapun. Bisa sembuhin gampang. Nggak kayak dokter Bai. Lamban banget? Menurutku sih. Dapat kerja sapu jalanan aja udah bagus. Sampah nyapu sampah. Cocok banget tuh. Sanyu, jangan sindir aku. Gimana kondisi anak itu? Itu bukan cuma kembung biasa. Kamu harus periksa benar-benar. Urusan kamu apa, si imut? Orang kayak kamu cuma cocok nyapu jalanan. Halo, Apa? Anak itu ada masalah. Oke, aku langsung balik cek. Sanyu, anaknya ada masalah ya? Itu stagnasi energi hati. Bikin depresi, jangan sembarangan minum obat. Bisa bahaya nyawa. Urusan lo apa? Mending selesain sapu jalananmu. Sanyu. di rumah sakit kamu berobat, udah keluar duit banyak. Sekarang jadi begini, hari ini, rumah sakit kamu harus kasih penjelasan. Tenang dulu, dokter yang nanganin dia bentar lagi dateng. Aku pastiin dia kasih penjelasan. Kepala RS, gimana? Aku yang mau tanya kamu gimana ini? Pasien minum obat resepmu, sakit perut banget. Sampai pingsan. Selesaikan ini sekarang. Kalau enggak,
Bisa lepas. Tenang, udah suruh ambil obat. Aku cek dulu. Kepalasan, obatnya udah. Duo, sini minum. Sudah. Udah bilang, dengan keahlianku. Masalah apa sih? Bikin ribut aja. Duo, kenapa kamu duo? Ternyata sama persis seperti yang dikatakan Dokter Bai. Perut bawah jadi kembung. Aku belum pernah ngalamin ini sebelumnya. Ini gimana dong? Apa yang sama dengan yang dikatakan perempuan itu? Itu cuma omong kosong. Cuma kebetulan aja. Wajar kan kalau pasien kambuh? Dokter bodoh. Kalau ada apa-apa sama anakku, aku akan menggugatmu sampai bangkrut. Aku akan bikin rumah sakitmu tutup. Anakku yang malang, gara-gara kamu, dokter bodoh. Jadi begini keadaannya. Sanyu, kemari. Semuanya, lihat nih. Rumah sakit Sihe main hakim sendiri. Anakku yang sehat-sehat ini, jadi begini keadaannya. Kepala bagian ini ngapain aja sih? Kok masih belum sembuh? Kalau masih belum sembuh, panggil balik dokter Bai. Wakil Direktur, percayalah padaku. Kalau aku nggak bisa sembuhkan, orang itu pasti lebih nggak mungkin sembuh. Sudah aku cari tahu, Wakil Direktur. Ahli medis terkenal dunia, Profesor Deng Jian, sudah bawa tim spesialnya pulang ke Indonesia. Sekarang di rumah sakit provinsi. Aku akan jemput dia. Penyakit ini pasti bisa disembuhkan. Bai Han Mei itu, aku aja nggak bisa sembuhkan penyakit langka. Dia bisa? Omong kosong. Tolong anakku. Bawa anakku ke rumah sakit. Tolong anakku. Ini bukan salahku. Jangan mau nyari gara-gara sama aku. Nona, jangan panik. Aku antar kamu ke rumah sakit. Tolong bantu sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Mas, Oh. Nona, jangan takut. Suntikan ini akan hentikan darah sementara. Tapi nggak akan pengaruhi janinnya. Wah, ajaib. Darahnya berhenti beneran. Iya benar. Bu, kamu dukun handal ya? Ayo, kita buruan antar dia ke rumah sakit. Cepat, ibu melahirkan perdarahan hebat. Cepat, bawa ke ruang operasi darurat. Aduh, siapa sih nggak lihat jalan? Maaf, Kamu? Sampai sekarang belum ketemu juga dokter Bai yang hebat itu, Direktur. Aku sengaja ke rumah sakit Sihe buat urusan ini. Tapi setelah tanya-tanya, ternyata orang sana. Begitu dengan nama dokter Bai, langsung tutup mulut. Terus aku ke rumah dokter Bai. Ternyata rumahnya udah dijual. Sekarang, benar-benar nggak ada kabarnya sama sekali. Profesor Deng, bagaimana kondisi Tuan Jiang? Operasi tidak bisa dilakukan, kondisinya sangat kritis saat ini. Besi beton menembus seluruh perutnya, arteri besar rusak. Begitu besi dicabut, pembuluh darah akan pecah. Tuan Jiang akan langsung meninggal. Maksudmu, cuma bisa menunggu mati? Aku bisa membuatnya hidup beberapa hari ini, sudah sangat berbaik hati. Kalau kalian punya kemampuan, cari orang lain saja. Dekan, kalau Tuan Jiang mati di rumah sakit kita, orang terkaya pasti akan hentikan investasi ke rumah sakit kita. Nanti rumah sakit kita benar-benar hancur. Sekarang yang penting cepat cari Dewi Penyembuh Bai. Dengan jarum ajaibnya, baru bisa selamatkan Tuan Jiang. Dewi Penyembuh Bai. Dewi Penyembuh Bai. Kamu di mana sih? Minggir. Jarum ajaib 9 putaran. Tunggu. Pasien ini dari mana? Barusan ada seorang nenek sekitar 60 tahun yang bantu antar. Iya, anehnya, ibu hamil ini gejala pendarahan hebat. Tapi sekarang lihat, posisi janinnya stabil, pasti karena jarum itu. Oke, aku pergi dulu. Dekan, nenek itu pasti Dewi Penyembuh Bai. Jarum ajaib itu pasti punyanya juga. Bagus. Sekarang rumah sakit kita ada harapan. Ayo cepat kita ke sana. Sanyu, kamu di sini? Apa anak itu? Ada masalah? Cepat bawa aku kembali. Aku bantu periksa. Kamu siapa? Penyakit yang aku saja tidak bisa selesaikan. Kamu bisa selesaikan? Aku pasti bisa bantu. Cepat bawa aku kembali. Masih ada waktu. Tidak bisa selesaikan. Dengar, hari ini aku datang cari Dokter Deng, dokter top lulusan luar negeri. Cepat minggir. Sanyu, aku nasihati, dokter lulusan luar negeri itu. Sudah terlambat. Nyebelin banget sih. Kalau benar terlambat, itu karena kamu tunda-tunda. Mau bunuh aku? Kalau benar ada masalah,
Aku yang pertama cari kamu. Masa aku mau bunuh kamu? Sanyu, ini ada resep. Kamu bawa pulang. Ikuti ini, anak itu pasti sembuh. Pasti sembuh. Kamu, Xiaoyu, kamu akan menyesal. Menyesal? Kalau aku percaya omong kosongmu, baru benar-benar menyesal. Sanyu, kok aku bisa mendidik orang sepertimu? Kamu ngajar apa sih? Cara-cara kuno itu. Sudah ketinggalan zaman. Aku kasih tahu, aku kepala departemen. Kamu cuma dokter biasa di rumah sakit yang hidup santai. Kemampuanku 100 kali lebih hebat dari kamu. Semua yang kumiliki sekarang, itu karena kemampuanku sendiri. Kamu, Jangan sombong lagi, ngerti? jahat. Kalau bukan aku yang rekomendasikan ke direktur, mana mungkin kamu jadi kepala departemen? Berani-beraninya pukul aku. Gu bunuh kau. Hentikan. Permisi. Apakah Anda dari rumah sakit Sihe? Dr. Bai Hanmei? Saya Bai Hanmei. Anda siapa? Wah. Dr. Bai. Sudah lama saya cari. Ternyata dekat. Sangat mudah menemukan Anda. Iya. Saya cuma tukang sapu. Ada apa? Dr. Bai, Anda terlalu rendah hati. Perkenalkan. Saya Gao Chongyi, Direktur Rumah Sakit Provinsi. Sekarang, putra Taipan Tuan Jiang kritis karena kecelakaan. Saya tahu keahlian Anda luar biasa. Mohon bantu rawat dia di rumah sakit kami secara gratis. Biaya berapapun, Anda tentukan. Tidak, Direktur Gao. Rumah sakit kami provinsi. Rumah sakit nasional, banyak ahli. Mereka saja tidak bisa. Apalagi saya. Anda terlalu rendah hati. Profesor Deng tidak mampu menyembuhkan Tuan Jiang. Satu-satunya harapan kami. Hanya Anda. Tapi saya bukan dokter lagi. Dr. Bai, keahlian Anda termasyur. Dunia medis. Harusnya menjadikan Anda ibu medis. Tidak berani. Direktur Gao, maaf lancang. Kemampuan direktur ini, kalau mau jadi ibu medis, mungkin. Harus reinkarnasi dulu, belajar lagi. Kamu dari mana muncul? Keahlian Dr. Bai. Direktur Gao, saya dari rumah sakit daerah. Kepala Departemen Sanyu. Kemampuan orang ini, saya tahu persis. Dia cuma tumor ganas di rumah sakit kami. Hidup santai seumur hidup. Sudah lama kami pecat. Hari ini kamu ke rumah sakit kami buat apa? Dekan Gao, begini, di rumah sakit kami. Baru-baru ini ada pasien darurat, kami ingin mengundang Profesor Deng untuk membantu memeriksanya. Oh begitu, kalau begitu, Direktur San ini. Kemampuan medisnya juga tidak bagus, masih datang ke rumah sakit kami minta tolong. Dulu, ketika Dr. Bai masih di rumah sakit Sihe, dia tidak pernah datang ke rumah sakit kami minta tolong. Dekan Gao, semuanya kecelakaan karena keluarga pasien yang bertindak sembarangan. Baru bisa terjadi. Dan, saya benar-benar tidak membohongi Anda. Kemampuan orang ini, Anda suruh dia lihat flu atau apa. Masih lumayan. Tapi, untuk penyakit seperti Tuan Jiang, dia sama sekali tidak bisa menanganinya. Menurut saya, seharusnya penipu ini dibuang keluar. San Yu, kamu sama sekali tidak pantas jadi dokter. Kamu bahkan moral dasar sebagai manusia pun tidak punya. Aku tanya kamu, Dr. Bai, apakah dia gurumu? Dia pantas? Dia cuma orang yang bisa omong besar. Kemampuan medisnya belum tentu lebih kuat dariku. Apa haknya jadi guruku? Diam, kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Dr. Bai, saya mewakili rumah sakit provinsi, mohon Anda bersedia membantu. Kalau Tuan Jiang sampai terjadi apa-apa, bos terkaya marah. Rumah sakit provinsi tidak dapat investasi masih hal kecil, seluruh rumah sakit provinsi tutup, begitu banyak orang kehilangan tempat. Ini baru masalah besar. Baiklah. Dekan Gao, karena Anda begitu menghargai saya, baik. Saya ikut Anda periksa. Bagus sekali. Saya tahu Dr. Bai, di hati Anda. Selalu memikirkan pasien, tidak tega melihat pasien-pasien itu kehilangan nyawa dengan sia-sia. Ayo kita pergi. Berdiri. Ini penyakit yang bahkan tim terbaik nasional pimpinan Dr. Deng. Sembuh? Kamu yang cuma modal nekat. Bisa sembuhkan juga? Cukup. Awalnya saya lihat kamu murid Dr. Bai. Tidak ingin terlalu banyak berurusan denganmu. Penjaga. Usir orang ini keluar. Jangan salahkan saya tidak mengingatkanmu. Sekarang kamu bukan cuma tukang sapu jalanan. Kamu bahkan tidak punya izin praktek. Kalau sampai membunuh pasien, siapa yang bertanggung jawab? Kamu? Atau seluruh rumah sakit provinsi? Hari ini saya taruh kata di sini, muncul masalah apapun.
Saya, Gao Chongyi, yang tanggung sendirian. Lepaskan saya. Jangan menyesal kalau sampai membunuh pasien. Kalian semua hancur. Lepaskan saya. Dr. Bai, setelah berhasil menyembuhkan Tuan Jiang, bisakah Anda tinggal di rumah sakit provinsi kami? Rumah sakit provinsi kami. Kebetulan ada lowongan untuk wakil direktur. Direktur Gao, mari kita periksa pasien dulu. Baik, silakan duluan. Dr. Bai di sini. Direktur Gao, ini ruang gawat darurat, kenapa Anda sembarangan membawa orang masuk? Ini Dr. Bai yang baru pensiun dari rumah sakit Sihe. Untuk mengobati Jiang Baihao. Direktur Gao, saya kira Anda mengundang siapa yang hebat. Ternyata cuma nenek tua yang sudah pensiun. Pensiun kenapa? Saya percaya kemampuan medis Dr. Bai. Dia pasti bisa menyembuhkan Jiang Baihao. Dokter dari rumah sakit kecil yang tak terkenal seperti ini. Apa keahliannya? Profesor Deng. Anda sekarang pergi, atau segera operasi. Untuk menyembuhkan Jiang Baihao. Dokter, kalau tidak, jangan bicara sembarangan di sini. Mengganggu pengobatan Dr. Bai. Baihao. Bagaimana kondisi anak saya? Tuan Jiang, ini Dr. Bai. Kemampuan medisnya sangat luar biasa, bisa dibilang dokter ajaib. Saya sengaja mengundang beliau untuk mengobati Jiang Baihao. Anda bisa menyembuhkan anak saya? Dokter ajaib apa? Cuma orang yang sudah pensiun. Cuma bisa menyapu jalanan. Saya memang menyapu jalan, tapi sebelum itu, saya sudah bekerja di rumah sakit Sihe selama 42 tahun. Tuan Jiang, reputasi Dr. Bai di rumah sakit Sihe sangat baik. Pasien yang dia tangani, tidak ada yang tidak sembuh. Rumah sakit Sihe. Bahkan bukan rumah sakit tipe A. Saya, lulusan universitas ternama. Sudah melihat penyakit langka tak terhitung jumlahnya. Saya saja, tidak bisa menjamin 100% menyembuhkan pasien. Dokter, atas dasar apa Anda? Saya memang tidak pernah sekolah di luar negeri. Kalau bukan apa-apa, berani bicara besar? Tapi, saya umur 2 tahun sudah kenal obat, umur 5 tahun mengasah jarum. Umur 10 tahun berguru dan mulai memperiksa pasien, umur 30 tahun menceritakan teknik aku untuk sendiri. Umur 40 tahun mencicipi semua ramuan herbal, sampai sekarang. Sudah punya pengalaman klinis 50 tahun. Selama pasien masih bernapas, saya pasti berusaha sekuat tenaga. Menyelamatkan pasien dari ambang kematian. Bicara enak sekali. Kita semua tahu. Pengobatan akupunktur tradisional Tiongkok cuma tipuan belaka. Apalagi, Anda seorang wanita. Wanita kenapa? Tipuan atau bukan? Anda harus izinkan saya melihat dulu. Pak Jiang, biarkan Dr. Bai memeriksa. Kalau Dr. Bai pun tidak bisa menyelamatkannya, maka putra Bapak mungkin tidak ada harapan lagi. Diam. Jangan kau kutuk anakku. Aku peringatkan kalian. Siapapun yang bisa menyembuhkan anakku, akan menjadi tamu kehormatan keluarga Jiang. Apapun yang kalian inginkan, bisa aku berikan. Tapi kalau tidak bisa menyembuhkan anakku, kalian semua akan ikut mati. Ayo. Begitu besinya dicabut, pasti mati. Apa Dr. Bai menemukan sesuatu? Bukan karena tua. Tertidur kan? Saya sudah tahu kondisi Pak Jiang. Meskipun posisi besinya masuk di tempat yang tidak biasa, tapi menekan banyak pembuluh darah. Begitu besi dicabut, kehilangan darah terlalu banyak. Akan kehilangan nyawa. Dr. Bai benar-benar tabib sakti. Baru lihat sebentar, sudah tahu penyakitnya. Tahu pun bagaimana? Pasti kalian yang memberitahukan kondisi penyakitnya sebelumnya. Dr. Bai, apa ada cara mengobati? Apa yang bisa dia lakukan? Tim saya saja, pakar luar negeri saja, ada lebih dari 20 orang. Beberapa hari siang malam, meneliti. Jutaan cara operasi, tidak ada yang berhasil. Dia, dengan apa dia bisa? Tabib sakti? Cuma begitu. Pak Jiang, apa yang dikatakan Dokter Deng memang benar. Karena kondisinya sekarang memang sangat parah. Tapi, akupuntur 9 putaran bisa menyelesaikannya. Luka seberat ini, akupuntur 9 putaran bisa mengobati. Meskipun kondisi pengobatannya agak rumit, proses pemulihannya agak lama. Tapi bisa menyelamatkan nyawa. Bagus, bagus sekali. Dr. Bai. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan anakku, apapun yang kau inginkan, bisa aku berikan. Pak Jiang, mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas utama kami sebagai dokter. Saya tidak meminta apa-apa. Kebohonganmu keluar begitu saja dari mulut. Operasi seperti yang dilakukan Pak Baihao pun, bahkan dia tidak berani melakukannya. Kau? Dengan apa kau bisa? Alasan kalian tidak berani melakukan operasi adalah karena selama pembuluh darah tidak bisa ditutup, kalau ada satu saja yang bocor, akan mati. Benar. Besi menekan pembuluh darah, besar kecil tak terhitung jumlahnya. Kalau saat mencabut besi ada sedikit kesalahan, akan menyembur, cukup untuk mematikan. Dr. Bai,
Kau benar-benar punya cara untuk mengendalikan semua pembuluh darah? Pak Jiang, apa yang dikatakan Dokter Deng benar. Kondisi Pak Jiang seperti ini. Bagi dokter bedah yang baru pulang dari studi di luar negeri, memang merepotkan. Tapi bagi kita pengobatan tradisional Tiongkok, sudah jadi hal biasa. Cukup dengan akupuntur di sekitar luka pasien. Lalu cabut besi beton secepat mungkin. Maka kerusakan kedua pada tubuh bisa diminimalkan. Dan nyawa bisa diselamatkan. Baik, lakukan akupuntur. Bu, apa dasarnya Anda yakin? Beberapa jarum bisa menutup semua pembuluh darah? Kalau mata Anda rabun dan ada satu yang terlewat, apa nyawa Pak Jiang bisa Anda coba lagi? Dokter Bai, seberapa besar keyakinan Anda? Dokter Deng benar. Kalau saya 10 tahun lebih muda, saya yakin 100%. Tapi sekarang, saya yakin 90%. 90%? Luar biasa. Jiang Bai Hao bisa diselamatkan. Bagus sekali. Pak Jiang, cepat suruh Dokter Bai akupuntur. Dan cabut besi betonnya. Baik. Tunggu. Jangan dicabut. Pak Jiang, Anda mungkin belum tahu. Akupuntur pada pembuluh darah sudah sangat jarang. Kalau sedikit saja lengah, ada satu pembuluh darah yang tertutup. Bisa pecah. Nanti, ini. Benar, pembuluh darah manusia memang rumit. Tapi kalau ragu-ragu dan tidak diobati, begitu besi betonnya menginfeksi organ dalam, kita hanya bisa melihatnya mati. Jangan coba-coba menakuti di sini. Pak Jiang, dengan pengobatan aktif saya, kondisi putra Anda sudah stabil. Kita masih punya waktu untuk cari cara lain. Paling-paling, kita bisa berobat di luar negeri. Menurutmu masih sempat? Pak Jiang, tidak bisa ditunda lagi. Bai Hao, anakmu. Pak Jiang, Anda harus tegas. Kalau tidak segera akupuntur dan cabut besi beton, nyawanya terancam. Pak Jiang, saya, Bai Hanei, jamin dengan nyawa saya. Kalau saya tidak bisa sembuhkan, saya ganti dengan nyawa saya. Baik, kali ini saya percayai Anda. Tapi saya beritahu, kalau anak saya benar-benar bermasalah, Anda dan seluruh rumah sakit ini tak perlu ada lagi. Ayo, cepat. Saya tidak percaya. Kami sekelompok profesor profesional dengan pendidikan medis khusus dari luar negeri masih kalah dengan seorang pensiunan dari rumah sakit abal-abal. Benar-benar tidak berdarah. Berhasil, luar biasa. Inikah akupuntur Jiuzuan Sumi yang legendaris? Luar biasa. Sungguh tak terbayangkan. Dulu saya pernah lihat teknik akupuntur ini dalam kitab medis kuno. Perlu penusuk menggunakan jarum perak untuk menutup meridian besar pasien seperti Shenkue, Siawan, Jukue, untuk menghentikan aliran darah lokal. Teknik akupuntur ini sangat sulit, membutuhkan ketelitian ekstrim dari penusuk, dan harus memiliki kontrol yang sangat kuat atas struktur tubuh manusia. Sedikit kesalahan akan berakibat fatal. Saya dengar teknik akupuntur Jiuzuan Sumi sudah lama hilang, tak disangka ada di tangan Dr. Bai. Sungguh wanita tak kalah dengan pria. Bahkan teknik yang sudah lama hilang ini juga dikuasainya. Ini tidak mungkin, hanya beberapa jarum jelek ini. Bagaimana bisa menutup pembuluh darah serumit ini? Ini bukan hal yang bisa dilakukan manusia. Profesor Deng, saya sudah bilang padamu dari dulu. Keterampilan Dokter Bai sudah mencapai puncaknya. Bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Baik-baik, asalkan bisa berhasil. Saya bisa memenuhi semua permintaan Dokter Bai. Investasi miliaran untuk rumah sakit, saya tidak akan kurang 1 sen pun. Segala sesuatu di rumah sakit provinsi nanti akan saya tangani, Tuan Jiang. Terima kasih. Dia cuma pensiunan dari rumah sakit jelek. Saya bilang apa, beberapa jarum jelek ini. Bagaimana bisa menutup pembuluh darah serumit ini? Bahkan jika kamu berhasil menutupnya, lalu apa? Dia hilang dalaman, sekarang dan menolakkannya. Anakku, hei, Tuan Jiang, jangan ganggu Dokter Bai. Tunggu dulu, Gao Chongyi.
Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Kamu tepuk dada bilang dia tabib ajaib, berani-beraninya kamu menipuku. Saya tidak menipu, Tuan Jiang. Kita harus percaya pada Dr. Bai. Tunggu sebentar, tunggu lagi. Kamu, apa yang saya bilang? Tabib gadungan ini benar-benar membunuh orang. Ini konsekuensi dari sikap keras kepala kalian. Kasihan Tuan Bai Hao, pemuda berbakat seperti ini. Mati di tangan tabib gadunganmu. Diam kau. Ayo. Tangkap ketiga pembunuh yang melukai anakku ini. Tangkap mereka semua. Sudahlah, kalian ingin menggagalkan operasi ini, Bos Jiang? Kamu ingin anakmu tidak bangun selamanya? Tabib gadungan, cepat lepaskan anakku. Atau kubunuh kau. Bos Jiang, tenanglah. Minggir. Direktur, hari ini kubunuh kau. Jangan. Ini tidak mungkin. Anakku, kau sadar? Ayah, luka sebesar ini, henti jantung. Bagaimana mungkin bisa pulih? Henti jantung disebabkan oleh penyumbatan pada pembuluh energi. Setelah jarum perak dicabut, ia akan pulih secara alami. Tuan Jiang, putramu masih muda. Pemulihan hanya tinggal menunggu waktu saja. Oke, ayah, aku sudah tidak apa-apa. Bagus, kalau tidak apa-apa sudah bagus. Bai Hao, selamat untukmu, sungguh tak disangka. Dr. Bai memiliki keahlian sehebat ini, aku memang tidak salah percaya padanya. Dr. Bai, maaf, aku salah menuduhmu tadi. Terima kasih karena sudah menyelamatkan keadaan. Sejak putraku mengalami kecelakaan, setiap hari aku seperti membebani beban ribuan kilogram. Tidak bisa makan dengan nyaman, tidak bisa tidur dengan nyaman. Untunglah hari ini kau menyelamatkan nyawa putraku. Kau sungguh tabib ahli yang hidup kembali. Tuan Jiang, aku mengerti perasaanmu. Tenang saja. Anak ini akan perlahan membaik. Tidak, tidak. Kau sudah menyelamatkan nyawa putraku. Kau adalah pemberi budi besar bagi keluarga Jiang kami. Sudah sewajarnya, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang adalah tugas kami sebagai dokter. Jangan terlalu sopan. Pengobatan Tiongkok ini, bagaimana bisa seaneh ini? Dia bahkan tidak sampai mati. Apakah ini cuma cahaya balik sebelum mati? Diam kau. Berani mengutuk putraku. Tunang Tuan Jiang, tidak perlu banyak bicara dengan orang seperti dia. Kalian bisa pergi sekarang. Kerja sama antara kita. Sampai di sini saja. Lalu bagaimana dengan bayaran konsultasiku? Bayarannya. Apakah Jiang Bai Hao benar-benar disembuhkan olehmu? Kau masih berani minta bayaran? Baik, tunggu saja kau. Dokter sejati yang mengabdi untuk masyarakat. Aku Jiang Zhenhai mengagumimu. Tuan Jiang, sudah sewajarnya, sungguh. Oh benar, ini adalah bayaran konsultasi senilai 50 juta. Wah, tidak, ini tidak boleh. Aku tidak bisa menerimanya. Kau menyelamatkan putraku, kau sudah berbuat baik kepada keluarga Jiang kami. Ini hanya sedikit tanda terima kasih dari kami, silakan dokter Bai terima ya. Tuan Jiang, aku tidak bisa menerimanya. Jumlahnya terlalu banyak, aku tidak bisa menerimanya. Di mana banyaknya? Lihat, kau sudah menyelamatkan putraku. Aku bahkan masih merasa kurang. Tuan Jiang, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang adalah tugas kami sebagai dokter. Tapi, Begini saja, apakah kau punya 100 yuan? ada. Ah, ini 1000 yuan. Ini. 50 yuan ini adalah biaya kunjungan saya. 50. Dokter Bai benar-benar memiliki hati yang mulia dan keahlian yang baik. Sungguh tabib ahli nomor 1 di seluruh negeri. Dokter Bai, apakah kamu bersedia tinggal di sini? Aku akan mengadakan jamuan makan sendiri untuk menyambutmu. Direktur Gao, jangan lakukan itu. Pasien di sisi Sanyu masih membutuhkan saya untuk datang sana. Saya benar-benar tidak bisa senang meninggalkannya. Kita berkumpul lain kali ya. Saya pergi duluan. Selamat tinggal Presiden Jiang. San Yu, kamu meresepkan obat sembarangan, ingin membunuh putri saya ya? Wakil Direktur, Kamu masih tahu mau kembali saja? Sekarang seluruh rumah sakit sudah hampir kacau balau karena hal buruk yang kamu lakukan. Kemana saja kamu pergi selama ini? Di mana ahli yang suruh kamu cari? ahli itu ada urusan jadi tidak bisa datang. Apa? Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Itu semua karena Bai Hanmei. Dialah yang menahan ahli itu. Kamu? Tidak ada hubungannya dengan aku. Direktur, Ah. Dokter Bai, kenapa kamu datang ke sini? saya datang untuk melihat anak itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Aku belum cari kamu hitung masalahnya, tapi kamu masih berani datang ke sini sendiri ya? Hei, apa yang kamu lakukan? Direktur, biarkan saya bertemu dengan anak itu. Apa urusanmu dengan ini? Itu pasienku. Duo, panggil orang kemari. Putriku hampir meninggal. Cepat panggil orang kemari. Direktur, biarkan saya melihatnya saja.
Tidak boleh, Direktur. Apa yang bisa dia lakukan? Dia cuma wanita tua yang tidak bisa apa-apa. Kalau dia sampai membuat pasien meninggal lagi. San Yu, apakah ini waktunya bicara hal seperti itu? Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi pada anak ini, apakah kamu bisa tanggung jawabnya? Saya, Direktur, saya sudah bekerja di rumah sakit Sihe selama lebih dari 40 tahun. Saya mohon, izinkan saya melihat anak itu. Direktur, nyawa manusia adalah hal yang sangat penting. Baiklah. Sekarang pasien sudah kritis, kita coba saja harapan terakhir ini. Dokter Bai, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Ini menyangkut dasar 80 tahun rumah sakit Sihe kita loh. Direktur, tenang saja. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Baik, ayo masuk. Baik. Orang yang akan mengobati sudah datang. Kamu masih berani muncul di sini? Muridmu sudah menyiksa putri saya begitu parah. Kalian semua iblis. Di mana San Yu? Suruh dia kemari. Ini kamu kan San Yu, pengobatan apa yang kamu berikan? Sudah kuhabiskan banyak uang di rumah sakit kalian. Lihat apa yang jadi hasilnya. Apa kamu mau membunuh seluruh keluargaku? Tenang saja keluarga. Ini keadaan putrimu sekarang. Kamu harus tetap tenang. Dokter Bai Hanmei sudah datang. Dia datang untuk menyelamatkan putrimu. Setiap menit yang kamu buang sekarang, keadaannya akan semakin parah. Ini saat yang kritis. Ya saudara Yo, biarkan aku memeriksa anaknya. Aku pasti akan memberimu hasil yang baik. Kenapa aku harus percaya kalian? Aku sudah pernah memberimu kesempatan. Saudara Yo, begini. Jika aku tidak bisa menyembuhkan putrimu, kamu bisa lakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Tolong berikan aku kesempatan, biarkan aku mencoba. Dan berikan juga anak ini kesempatan, ya? Sekarang hanya Dokter Bai yang bisa menyelamatkan anak ini. Bai Hanmei itu kan dulu pernah dipecat. Apa dia bisa? Penyakitnya datang dengan cepat, tidak mudah nih. Aku, kepala departemen kedokteran saja tidak bisa menyembuhkannya. Si Sang Ning yang bodoh itu. Dia paksa mau tampil hebat, masih kasih dia kesempatan juga. Kalian tunggu saja lihat. Ya nih, lihat aura bapak ini tadi. Jika Bai Hanmei tidak bisa menyembuhkannya, dia pasti akan menanggung akibatnya sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Dia sendiri yang paksa mau tampil hebat. Kalian... Diam. Sekarang ini, saatnya seluruh rumah sakit bersatu hati. Apa gunanya kalian bicara omong kosong seperti ini? Apa kalian pengen rumah sakit ini cepat tutup? Saudara Yo, keadaan putrimu tidak bagus. Baiklah. Baiklah, jika kamu tidak bisa menyembuhkan putriku, aku akan minta semua orang di sini membayar dengan nyawa. Oke, Direktur, aku butuh 2 orang untuk membantu. Oke, panggil perawat. Aku yang akan membantu kamu. Direktur, pegang dengan baik. Baik, baik, baik. Sakit. Berhenti. Hei, tenang keluarga. Ini saat kritis pengobatan, aku bilang berhenti. Apa kamu tidak lihat putriku sangat kesakitan? Aku tahu saja. Wanita tua bayi ini adalah guru San Yu di rumah sakitnya. Mereka semua dokter busuk yang sama. Mereka mau membunuh putriku. Tolong. Berhenti. Kan aku sudah bilang, kamu biarkan dia lakukan ini, rumah sakit ini. Pasti akan tutup cepat atau lambat. Diam. Jangan ganggu saat-saat kritis ini. Kalian rumah sakit kanibal yang tidak membiarkan tulang keluar, pasti akan tutup cepat atau lambat. Berhenti. Perutnya sudah normal kembali. Duo-duo. Sayang, ayo, ikut ibu tarik napas dalam. Tarik napas lewat hidung, kuat-kuat. Kuat, hembuskan. Sekali lagi, kuat. Ayah, aku bersendawa, rasanya lebih enak. Perut juga sudah tidak sakit lagi. Bagus kalau sudah tidak sakit. Dokter Bai. Maaf, tadi aku terlalu emosi. Anda benar-benar seperti Hua Tuo yang hidup kembali. Aku minta maaf. Jangan, Saudara Yo. Kita sama-sama orang tua. Perasaanmu, aku sepenuhnya mengerti. Dokter Bai, sebenarnya kondisi anak saya ini bagaimana? Begini, karena emosinya tidak stabil. Energi hati tersumbat, dan sumbatan itu membengkak di perut. Harus dikeluarkan dengan kekuatan dari luar. Dan penyakit ini punya keunikan, yaitu tidak boleh minum obat. Kalau minum obat, penyakitnya justru akan bertambah parah. Pantasan setelah minum obat yang diresepkan San Yu. Semakin parah. San Yu inilah. Dialah yang sembarangan meresepkan obat. Membuat dua-dua saya nyaris mati. Bukan aku, dialah yang mengajari aku. Kamu masih berani memfitnah Dokter Bai? Kamu tidak pantas punya guru yang baik ini. Saudara Yo, anak pulang nanti harus makan tepat waktu. Jaga suasana hati yang baik, perlahan-lahan dirawat pasti sembuh. Tenang, saya pasti ikuti petunjuk dokter. Dokter Bai, tidak menyangka setelah bertahun-tahun. Keahlian medis Anda masih begitu hebat. Rumah sakit kami tidak bisa tanpa Anda.
Anda harus kembali. Posisi kepala departemen ini tidak usah diberikan pada Sanyu si gadis itu lagi. Anda yang jabat saja. Tidak, Direktur. Saya sudah sepuh begini. Saya hanya ingin cari tempat yang baik untuk mengobati orang dengan baik. Kepala departemen ini, saya tidak mau jabat. Anda terlalu rendah hati. Guru, Anda masih berpikiran besar seperti dulu. Kalau begitu kepala departemen ini saya yang... Diam kamu. Kepala departemen ini, meski dokter baik tidak mau, bukan giliranmu. Perilakumu begitu buruk. Sekarang saya umumkan. Pencabutan izin praktik medismu. Kamu dipecat dari rumah sakit Sihe. Pergi. Saya ini, bolak-balik, akhirnya kembali juga ke rumah sakit Sihe. Hidup saya ini lebih nyaman merawat pasien. Halo. Siapa ini? Dokter Bai, ini saya. Saya Gao Chongi, Direktur Rumah Sakit Provinsi. Direktur Gao. Ada apa? Begini, di rumah sakit provinsi kami. Besok ada seminar para ahli. Saya ingin mengundang Anda. Wah, Direktur Gao. Saya cuma dokter TCM. Ngapain di seminar ahli? Kali ini, kami akan membahas kasus-kasus sulit. Dan menganalisisnya. Kalian Anda luar biasa. Kalau bisa memberi kuliah, itu bagus sekali. Jangan menolak, kami harap bisa. Saling belajar, berkontribusi untuk dunia medis. Baiklah. Saya akan datang besok. Bagus. Sampai jumpa besok. Selamat datang, para ahli. Hari ini, kita akan membahas khusus masalah persalinan sulit. Selain itu, saya undang pembicara khusus untuk berbagi ilmu. Mari sambut Dr. Bai Han Mei. Perempuan? Siapa ini? Saya tidak ingat ada dokter terkenal bernama ini. Belum pernah lihat. Direktur sangat menghargainya. Dia ngajar kita. Jangan-jangan. Ahli dari luar negeri? Rekan-rekan, halo. Senang bisa berdiskusi dengan Anda semua. Profesor Bai, di rumah sakit mana Anda bekerja? Kami tidak mengenal Anda. Saya bukan di rumah sakit besar, bukan profesor. Saya cuma dokter TCM klinis di klinik kecil. Dokter Bai, hari ini kita bahas masalah persalinan yang sudah lama mengganggu. Anda dokter TCM, mau ngajar apa? Apa minum jamu bisa bikin bayi lahir? Direktur Gao, saya paham perasaan mereka. Sebenarnya, pandangan mereka tentang TCM agak sempit. TCM tidak cuma pakai herbal. Ada banyak cara pengobatan lain. Jadi, turun-temurun selama ini, pasti ada nilainya, esensi, dan maknanya. Kami tidak mau dengar ini. Para ahli berkumpul untuk bahas masalah serius. Di acara seperti ini, dokter tadi kenal ngajar kami? Kayaknya kurang cocok deh. Dekan Gao. Kayaknya semuanya nggak suka dengerin, jadi gimana kalau aku nggak usah ceramah hari ini aja? Mereka kurang paham soal keahlian medismu. Nggak apa-apa, aku jelasin ke mereka. Gawat, pasien di ranjang 16 mau melahirkan. Ada apa sih? Nggak lihat lagi rapat ya? Kasus kayak gini harusnya cari dokter kandungan. Ngapain kamu kesini? Kondisi pasien ini agak spesial. Dokter kandungan aja nggak ada yang bisa. Dengar-dengar para ahli lagi rapat di sini hari ini, makanya aku disuruh kesini cari bantuan. Kondisinya gimana? Pasien ranjang 16 mau melahirkan? Tapi janinnya besar banget, posisinya sungsang, kondisinya sangat berbahaya. Masih ragu-ragu apa? Cepat siapin untuk operasi sesar. Bukan kami nggak mau. Tapi si ibu hamil nggak mau dioperasi sesar. Apa? Nggak mau? Iya. Ibu hamil bilang bakal ada bekas luka. Mati-matian nolak operasi sesar. Tuntun jalannya, kita lihat. Cepat tuntun, Dokter Bai. Ikut kita juga yuk. Oke, Kasus kayak gini, dia dokter tradisional Tiongkok ngapain ikut? Ikut juga nggak bisa bantu, malah buang-buang waktu kita. Kita aja yang pergi, ngapain dia ikut-ikutan? Dokter Bai itu ahli banget, siapa tahu ada keadaan darurat. Bisa nyelamatin nyawa di saat genting, kalian ngerti apa sih? Ayo kita pergi, Dokter Bai. yuk pergi. Ini nih ibu hamilnya. Mati-matian nggak mau operasi sesar. Kondisinya sangat kritis. Aku nggak mau sesar. Aku mau melahirkan normal. Janinnya besar, posisinya sungsang, nggak mungkin bisa melahirkan normal. Bisa-bisa nyawa ibu dan anak sama-sama nggak selamat. Betul, harus segera siapin untuk operasi sesar. Tolong laporan pemeriksaannya. Nggak mungkin. Aku sama sekali nggak bakal setuju operasi sesar. Aku mau melahirkan normal. Aku ini aktris papan atas, kalau sampai ada bekas luka bakal ganggu karir aktingku,
Mending mati aja deh. Jangan main-main. Posisi janin sungsang itu bahaya banget. Kalau sampai leher bayi terjepit, bisa kekurangan oksigen dan sesak napas. Bukan cuma bayinya, bisa-bisa nyawa keduanya nggak selamat. Apalagi janinnya besar, kalau pilih melahirkan normal dalam kondisi kayak gini. Itu sama aja bunuh diri. Gimana pendapatmu, Dokter Bai? Ngapain tanya dia? Ibu hamilnya sekarang udah muncul. Gejala kontraksi, sama sekali nggak mungkin lewat kekuatan luar. Untuk balikin posisi janin, operasi sesar adalah satu-satunya pilihan. Dok, gimana kondisi ibu hamilnya sekarang? Situasinya sangat buruk, kami sarankan segera tanda tangan. Siapkan operasi sesar segera, kalau tidak, ibu dan bayi sama-sama dalam bahaya. Saya tidak setuju operasi sesar. Sesar saja, hidup lebih penting daripada bekas luka. Berapa kali aku harus bilang, aku mau melahirkan normal. Jangan ragu lagi, setiap detik ragu, tambah bahaya. Baik, kalau memang tidak bisa, sesar saja, tapi sesar, kecuali aku mati. Sangat keras kepala, begini terus gimana bisa? Nyawa bukan main-main, nyawa itu milik sendiri. Kami kasih tahu, kalau tidak sesar, nyawa mungkin tidak bisa diselamatkan. Tidak. Dok, tolong cari cara lain. Dalam situasi ini, aku terpaksa setuju sesar. Tapi, ibu hamil ini sangat menolak. Rumah sakit kami juga tidak bisa memaksa. Direktur Gao, aku punya ide. Kamu punya ide apa? Sudah saat genting begini. Masa kamu mau buat ramuan jamu untuk ibu hamil ini? Lalu bayinya bisa lahir? Situasi seperti ini. Kalau mau tidak susah melahirkan, ya harus sesar. Cuma tinggal bekas luka, apa masalahnya? Apa cuma bekas luka? Itu usaha yang kubangun susah payah. Itu usaha yang kubanggakan, aku mau melahirkan normal. Sakit sekalipun aku tahan, Direktur Gao, tolong cari cara lain. Aku lihat kondisinya, dia tidak akan bertahan lama. Dokter Bai, seberapa yakin kamu? Masih yakin? Di saat seperti ini, dewa pun datang, tetap harus sesar. Direktur Gao, aku tidak berani bilang yakin 100%. Tapi aku 90% yakin. 90%? Kamu tahu bayi besar dan posisi sungsang. Artinya apa? Aku puluhan tahun jadi dokter. Kasus seperti ini harus sesar. Belum pernah lihat yang normal. Benar, ini rumah sakit. Jangan bandingkan pengobatan tradisional dengan ilmu kedokteran kami. Ini bukan pengobatan alternatif, juga tidak perlu operasi. Atau minum obat. Direktur Gao, percayalah padaku. Lihat situasinya sekarang, meskipun dioperasi. Risikonya sangat besar. Direktur Gao jangan, dia dokter tradisional dari klinik kecil. Tidak terkenal. Kalau besok ada berita bintang film susah melahirkan, hingga tewas bersama bayinya, bisa-bisa nama rumah sakit kita ikut tercantum. Klinik kecil? Direktur Gao, orang ini bisa dipercaya tidak sih? Saya jamin kalian Dokter Bai. Kalau dia bilang 90% yakin, pasti bisa berhasil. Aku setuju. Aku setuju. Dokter Bai yang menolong persalinanku. Baik. Dekan Gao, ini 2 nyawa loh. Kalau dia yang menangani, ini terlalu berisiko, Dekan. Dia bawa jarum buat apa? Bukan apa yang dia mau lakukan. Ini mau ngapain? Akupunktur? Titik akupunktur ibu dan anak saling terhubung. Setelah jarum ini ditusukkan, asal tepat di titik laogong si anak, bisa merangsang jantung anak untuk memberi tenaga, posisi janin bisa berbalik. Mustahil. Belum lagi soal merangsang titik akupunktur. Bisa atau tidaknya membuat posisi janin berbalik. Bahkan sekedar mendapatkan jarum di titik akupunktur janin saja, lebih sulit dari naik ke langit. Ini bukan hal yang bisa dilakukan manusia. Sungguh kacau. Titik akupunktur manusia begitu kompleks. Titik akupunktur orang biasa saja. Masih perlu mata dan tangan untuk membedakan, apalagi janin. Dokter Bai, sebenarnya masih berapa banyak keahlian medis hebat yang tidak kami ketahui? Tidak bisa. Ini terlalu sembrono. Dekan Gao, waktunya sudah mepet. Percayalah padaku. Dokter Bai, silakan. Aku percaya padamu. Kalau ini saja tidak bisa ditahan, maka tidak pantas jadi anak ulin menu. Baik, aku akan menusukkan jarumnya. Semangat, tahan lagi. Tarik napas dalam terakhir kali. Semangat! Lahir. Wah, ternyata benar-benar lahir. Coba lihat. Di tangan masih ada bekas tusukan jarum. Keahlian medis dokter Bai benar-benar tak tertandingi. Dia benar-benar tabib yang luar biasa. Luar biasa. Sudah, kamu pergi ambil obatnya. Terima kasih, Dokter Bai. Tidak apa-apa. Dokter Bai. Bukankah Anda bintang besar Lin Menu? Dokter Bai, jangan bilang begitu. Kalau bukan Anda yang menolong, kami berdua, ibu dan anak, mungkin sudah celaka. Anda terlalu baik. Ini kewajiban kami sebagai dokter. Dokter Bai. Ini, harap Anda terima. Tidak berani, tidak berani. Ini sebenarnya tugas pokok kami sebagai dokter. Dokter Bai, terimalah. Baik, terima kasih. Dokter Bai,
Saya ada satu permintaan lagi. Silakan. Bisa foto bareng dengan Anda? Tentu saja boleh. Wah, terima kasih banyak. Sialan. Hei, kalau bukan karena orang itu ikut campur. Mana mungkin kita sampai di rumah sakit kelas 2 Gongji ini? Buka praktek? Malah dia bisa terlihat hebat di depan Pak Jiang. Saya kesal cuma mikirin. Tenang, saya masih punya proyek obat baru. Ini obat khusus kanker darah. Proposal bisnis industri kesehatan. Saya bayar mahal buat dapetin ini. Lisensi eksklusif nasional. Pasien yang mau sembuh harus beli obat kita. Jual obat? Mana bisa lebih cuan dari rawat anak orang tajir? Ini obat khusus. Biaya rendah, untung besar. Pasien udah menderita cukup lama, mereka bakal keluarin semua duit. Nanti kalian berdua promosiin yang bener. Anak orang tajir maha apa? Kita bisa dapat lebih banyak. Kan saya bilang, ikut Profesor Deng, duit pasti ada. Wahahaha. Jenius. Bener-bener jenius. Profesor Deng, ada yang cari. Anda Profesor Deng? Ada apa? Iya, saya. Syukurlah. Akhirnya ketemu juga. Begini, dengar-dengar di sini ada obat khusus kanker darah. Kami sengaja datang, karena istri saya 10 tahun lalu kena kanker darah. Saya udah coba banyak cara. Gak ada perubahan. Mohon bantuannya, Profesor Deng. Tolong kami. Santai, Pak. Anda datang ke kami, tepat sekali. Ini obat khusus kanker darah. Dan bisa tekan penyebab penyakit dengan efektif. Anda lihat dulu ini. Apa? 600 juta? Obatnya kemahalan. Gak salah tulis? Gak salah. Harganya segitu, Profesor Deng. Kami rakyat kecil, mana bisa dapat uang sebanyak itu? Tolong, murah-murahan dikit. Waduh, Pak. Jangan susah-susahkan saya. Ini obat khusus kanker darah. Efeknya langsung kelihatan. Kami juga satu-satunya perusahaan berlisensi di Indonesia. Betul. Obat sekuat ini, tentu harganya harus sesuai. 600 juta. Itu harga termurah. Coba tanya-tanya di luar, obat ini di luar harganya 1 miliar. Banyak yang rebutan. Anda lihat, kami ini juga demi kepentingan pasien. Anda pikir, dibanding penyakit istri Anda, 600 juta ini, apa artinya? Untuk mengobati istri saya, rumah saya pun sudah dijual. Saya mana bisa dapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Tolong, bisakah Anda memberi kelonggaran untuk kami? Bukan saya tidak mau memberi kelonggaran, tapi orang miskin tidak berhak berobat. Hahaha. Sudahlah. Ayo kita pulang saja. Bagaimana ini? Ayo pulang, tidak usah berobat lagi. Tidak boleh. Sayang, Aku pasti akan cari cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Dokter Bai yang ahli. Aku ingat, kita ke rumah sakit Sihe, cari dokter Bai yang ahli. Dia pasti punya cara. Pasien berikutnya. Dokter Bai. Istri saya terkena kanker darah, kami sudah berkeliling ke seluruh negeri mencari pengobatan. Semuanya bilang tidak bisa disembuhkan. Obat khususnya pun kami tidak mampu beli.
Jadi, jalan sudah buntu. Paman, jangan panik dulu. Biar saya periksa istri Anda. Anda duduk di sini dulu. Bu, biar saya periksa. Saya periksa tangannya. Bu, julurkan lidahnya, biar saya lihat. Bagaimana, Dokter Bai? Paman, kondisi istri Anda, Han Mei, memang kurang baik. Anda tunggu sebentar, saya ambilkan obat dulu. Baik, tidak apa-apa. Kondisi tubuh saya sendiri yang tahu. Sepertinya, umur saya sudah habis. Setelah saya meninggal nanti, antar saya pulang saja. Daun gugur kembali ke akarnya. Sayang, jangan ngomong sembarangan, kamu akan baik-baik saja. Lihat, Dokter Bai ini. Sedang membuatkan obat untukmu, dia pasti punya cara. Bu, tidak apa-apa. Penyakit ini bukan masalah besar. Paman, suruh ibu mengulung obat ini di mulut. Jangan dikunyah, biarkan meleleh dengan sendirinya. Baik. Ada apa? Paman, jangan panik, penyakit istri Anda ini. Karena terlalu banyak racun dalam darahnya. Lalu, biarkan obat ini meleleh dengan sendirinya, nanti. Racunnya udah keluar. Ini reaksi normal. Normal. Iya, Lama banget nggak pernah senyaman ini. Udah, lega banget. Bu, ini obat pertama. Dosisnya agak besar. Efeknya juga lumayan kentara. Obat sisanya, Bapak Ibu bawa pulang buat diminum. Minum 5 kali pasti sembuh. Dokter Bai. Obat ajaib banget ini. Nggak mahal-mahal amat kan? Tabungan keluarga kami. Udah nyaris habis. Udah buntu. Iya, Dokter Bai. Lihat, kalau saya udah sembuh, bisa lanjut nyapu. Bagaimana kalau kami kasih surat utang dulu? Bu, dengarkan saya. Obat ini, 10.000 rupiah sekali minum. Minum 5 kali. Bagaimana, Bu? Bisa, kan? Dokter Bai, obat ajaib begini, kok semurah ini? Bisa terjangkau. Dokter Bai, nggak nyangka obat 10.000 ini. Lebih kuat efeknya daripada obat khusus 6 juta itu. Bu, dokter itu punya hati. Menolong yang sakit itu adalah naluri kami sebagai dokter. Kami harus pastikan kalian bisa mendapat perawatan terbaik dengan biaya terkecil. Ini tugas pokok kami sebagai dokter. Dokter Bai, Anda adalah orang tua kedua kami. Pak, cepat-cepat bangun, bangun. Ini kan tugas pokok kami, jangan sungkan. Dokter Bai, lihat. Ada beberapa teman sesama pasien, kondisinya mirip saya. Mereka juga nggak sanggup beli obat khusus yang mahal itu. Bagaimana kalau tolong obati mereka juga? Bu, tentu saja bisa. Berapa banyak pasien pun saya obati. Kami para teman sesama pasien ini dari asosiasi pasien. Lihat, dulu juga nggak tahu nama Dokter Bai. Kalau saja dari dulu tahu, nggak bakal menderita begini. Bu, gimana kalau begini? Kita adakan acara promosi obat. Ibu, ajak semua teman sesama pasien itu datang. Biar mereka minum obat murah ini, sembuhkan penyakit mereka. Semua senang-senang. Setuju? Boleh, Dokter Bai, boleh. Nggak nyangka, Dokter Bai. Ilmunya tinggi, karakternya juga bagus. Saya mewakili teman-teman sesama pasien ini mengucapkan terima kasih. Sama-sama, ini sudah seharusnya kami lakukan. Anda pulang saja dan istirahat yang cukup, obat ini harus rutin diminum. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih, tidak apa-apa.
Ini jelas-jelas mau melawan kita, ya? Mengobati leukemia dengan harga murah? Jangan bercanda. Dia cuma bisa tusuk-tusuk pakai jarum, berani-beraninya di sini. Menyesatkan orang. Bagus, kita lihat saja nanti. Aku akan merobek topeng kepalsuannya di depan semua orang. Terima kasih sudah datang ke acara promosi saya. Hari ini kita berkumpul di sini agar semua bisa terbebas dari penderitaan leukemia. Obat ini adalah ramuan herbal yang saya kembangkan setelah meneliti di rumah sakit Sihe. Untuk kondisi ringan, ramuan ini bisa menguatkan ki dan darah. Sedangkan untuk yang parah, bisa sembuh perlahan. Harganya Rp10.000 per bungkus. Dia penipu. Jangan percaya. Bai Hanmei. Sudah tua-tua begini masih berani kumpulkan massa. Jual obat palsu di sini? Tidak malu? Kamu ngomong apa? Obat ini hasil penelitianku. Mana mungkin jadi obat palsu? Sudah jelas. Profesor Deng adalah ahli di bidang kedokteran, lulusan Universitas Kedokteran ternama dunia. Sudah bertahun dari awalnya, dia yang paling paham tentang obat ini. Apakah ini obat palsu? Mana mungkin dia tidak tahu? Kamu cuma dokter rendahan di rumah sakit kecil, perempuan pula. Sudah tua tapi jabatan resmi saja tidak punya. Percaya dia? Rugi uang sih tidak apa-apa. Tapi kalau sampai sakit, menyesal pun sudah terlambat. Saudara-saudara, leukemia itu penyakit yang sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Kamu, dukun Tiongkok kelas teri. Kumpulkan orang di sini, pasti mau bekerja sama dengan rumah sakit untuk menipu uang kita semua. Obat palsu? Jangan-jangan kita ditipu? Jangan percaya mereka. Jangan asal tuduh. Kemampuan dokter, Bai sudah kita lihat sendiri. Masa iya dia menipu? Memang, dia cukup lihai dalam hal mistik. Tapi untuk penyakit yang sulit disembuhkan ini, tetap harus dokter profesional. Saya punya satu-satunya obat di seluruh negeri yang bisa menyembuhkan leukemia. Ikut saya akan bebaskan kalian dari penderitaan. Tunggu. Kamu menjual obat seperti barang dagangan. Harganya semahal ini, pantaskah kamu disebut dokter? Apa katamu? Obat saya sudah melalui uji klinis berkali-kali. Saya sudah menyelamatkan begitu banyak pasien. Katakan, bukankah saya seorang dokter? Benar. Bai Hanmei. Kamu pikir karena berhasil mengobati beberapa orang, lalu merasa hebat? Aku beritahu kamu. Itu cuma keberuntunganmu saja. Ya. Hal seperti ini harusnya ditangani ahli. Lihat sertifikasi internasional. Menurutku, obat ahli mungkin lebih terpercaya. Tapi saya dengar obat ini sangat mahal. Satu botol mulai 600.000. Semahal itu? 600.000? Obat kalian ini memang dapat sertifikasi internasional. Tapi, kalian menjual obat seperti barang dagangan. Harganya sama sekali tidak wajar. Dan kalian memanfaatkan keadaan pasien, menjerat mereka. Mereka seharusnya mendapat perawatan terbaik dengan harga termurah. Tapi kalian demi kepentingan pribadi, mengabaikan penderitaan mereka. Bahkan kalian membagi pasien menjadi kelas-kelas. Yang punya uang bisa diobati. Kalian, pantaskah disebut dokter? Jangan memutarbalikkan fakta di sini. Obat saya memang agak mahal sedikit, tapi ada khasiatnya. Lebih baik daripada kamu yang jual obat palsu. Hari ini saya jamin kepada semua. Obat saya pasti tidak bermasalah. Dan saya pasti akan membuat lebih banyak pasien mendapat obat bagus. Mendapat obat yang berkhasiat, mendapat obat murah. Dokter Bai, perkataanmu menyentuh hatiku. Setiap pasien ingin mendapat obat bagus yang murah dan berkhasiat. Murah memang murah. Tapi efeknya, pasien ini, kalau begitu sebutkan, pernahkah kamu lihat obat yang murah dan bagus? Ini memang tidak ada. Ada harga, ada barang. Obat khusus ini dikembangkan perusahaan luar negeri dengan investasi, sumber daya dan dana yang tak terhitung. Sedangkan dia hanya dokter TCM kecil dari rumah sakit Sihe yang kecil. Bagaimana mungkin dia mampu
Bahkan lebih hebat dari perusahaan farmasi raksasa luar negeri? Benar-benar omong kosong. Memang begitu. Si Bai. Aku lihat kamu. Jangan panggil Dokter Bai lagi, panggil saja Bai si dukun. Agar tidak mempermalukan profesi dokter kami. Saudara-saudara, saya jamin dengan integritas saya. Pasti ada efeknya. Jangan keras kepala di sini, omong kosong tanpa bukti. Kalau mau buktikan obatmu efektif, tunjukkan saksi. Menurutku, orang yang minum obatnya sudah tidak ada di dunia ini. Tidak seperti obat resmi andalan kami, yang punya dukungan dari ribuan pasien. Kami tidak hanya punya sertifikasi internasional, dan dalam 10 tahun terakhir, telah menyelamatkan setidaknya 10.000 pasien sekarat, membuat mereka bertahan hidup. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan kami? Memang, mahal ada alasannya. Mereka akan bisa menunjukkan banyak kasus untuk membuktikan khasiat obat, tapi obat Dokter Bai memang harus lebih hati-hati, si Bai. Hari ini kami bertiga datang untuk membongkar kejahatanmu menjual obat palsu. Kami akan hancurkan kiosmu. Kami akan menyeretmu ke pengadilan, memberantas bahaya untuk rakyat. Kalian mengandalkan dukungan merek dan kasus. Lalu bisa semena-mena, ya? Kalau mau membantah, tunjukkan bukti bahwa obat kalian tidak bermasalah. Dokter Bai, kami memang ingin obat yang murah. Tapi tidak mau kehilangan nyawa karena cari murah. Kalau kamu tidak bisa buktikan khasiat obat ini, lebih baik kita lupakan saja. Bagaimana bisa dilupakan? Obat bisa membunuh orang. Kalau tidak bisa buktikan khasiat obat, harus dihukum karena jual obat palsu, hukuman maksimal. Contohkan untuk yang lain, hukuman maksimal, contohkan, hukuman maksimal. Contohkan untuk yang lain, Dokter Bai, pasien sudah terpengaruh. Untuk keamanan, kita cari tempat lain untuk menghindar. Barusan gagal jual obat palsu, sekarang ketahuan. Mau kabur begitu saja? Tidak mungkin, jangan terlalu menekan di sini. Khasiat obat Dokter Bai ini, saya lihat sendiri. Benar-benar tidak ada masalah, kamu sekutunya. Pasti membelanya, meski kita kesampingkan posisi. Saya tanya, apakah kamu pasien kanker darah? Di sini bicara tinggi tentang khasiat obat. Layakkah kamu? Karena kalian ingin bukti langsung di tempat. Jangan-jangan obat orang ini benar ada kasus sembuh. Saya belum pernah dengar kasus kanker darah sembuh total. Dokter Bai, obatmu ternyata menyembuhkan orang. Dan sembuh total. Halo. Ini saya. Ada apa? Dokter Bai bilang apa? Kok tiba-tiba ditutup? Dari nada suara Dokter Bai, terdengar sangat buru-buru. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita segera pergi. Kau berani menghancurkan ponselku. Ponsel rusak begini berapa harganya? Aku mencegahmu memanggil preman untuk buat onar. Ayo kita bawa 2 penipu obat palsu ini ke kantor polisi untuk lapor, jangan sampai mereka kabur. Asal sudah dilaporkan, urusan selesai. Nanti lihat bagaimana kalian bisa bangkit lagi. Lepaskan. Kalian ini memutarbalikkan fakta. Kami sedang menegakkan keadilan. Deng Jian, jangan sok-sokan di sini. Kau kan cuma mau mempertahankan keuntungan besar dari harga obatmu sendiri. Kalian ini sekelompok orang yang menghisap darah pasien. Kutu busuk. Jangan menyebarkan kabar bohong di sini. Kami sudah berkorban. Untuk para pasien, adalah malaikat putih yang mengobati tanpa pamrih. Kalian ini mengadu domba. Menuduh orang baik, kalian akan mendapat balasan. Kalian berdua, sekarang selain mencaci kami, Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. tunggu saja sampai dilaporkan ke polisi, duduk di penjara selamanya. Lihat nanti kalian masih berani bandel atau tidak. Jangan banyak bicara dengan mereka, cepat bawa pergi. Berhenti. Dokter Bai, kenapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Cepat lepaskan. Bapak dan Ibu tua. Kalian siapa bagi Bai Han Mei? Jangan-jangan orang tuanya. Bisa jadi, 2 orang ini adalah pedagang obat palsu yang bekerja sama dengan Bai Han Mei. Omong kosong. Kami bukan pedagang obat, kami datang untuk berterima kasih pada Dokter Bai. Terima kasih pada Bai Han Mei yang memberi kalian obat palsu untuk dijual. Sampai kalian jadi kaya ya. Beberapa hari tidak ketemu. Ibu Li ini kenapa jadi segar bugar? Dulu kan selalu mengeluh tidak akan lama lagi hidupnya. Dulu kan kalian pernah berobat ke kami.
Istrimu sembuh. Betul, istriku sembuh. Tuan Meng, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apakah maksudmu? Kalian tidak salah menebak, penyakit istri tua saya sudah sepenuhnya terkontrol setelah satu siklus pengobatan lagi. Dia akan sembuh total. Tidak mungkin, leukemia tidak bisa disembuhkan total. Kamu sedang ngomong-omong kosong. Omong kosong? Ini adalah hasil tes darah istri tua saya. Lihat saja, bukankah ini sudah menunjukkan tren pemulihan secara menyeluruh? Profesor Deng, indikator orang tua ini sekarang sudah sama dengan orang normal. Jangan panik. Fisik setiap orang berbeda, istri kamu hanyalah kasus khusus. Kalau dia sudah sembuh, kenapa tidak dia berbaring di rumah? Kenapa kamu bawa dia ke sini? Kami menangkap penjual obat palsu, memberantas kejahatan untuk masyarakat. Ada apa dengan urusan kalian? Ya, kami sedang memberantas. Kami. Kambing hitam yang kamu katakan itu justru adalah penyelamat yang menyembuhkan saya. Apa? Lau Meng, istri kamu benar-benar sembuh setelah minum obat Dr. Bai? Sudah sembuh, mana mungkin ini bohong. Lihatlah, istri saya berdiri di sini dengan sangat sehat. Ini adalah bukti yang nyata. Sudah saya katakan itu cuma kasus khusus. Kasus khusus? HMPH? Bahkan jika itu benar-benar kasus khusus, Dr. Bai juga tidak pernah meminta kami membayar lebih mahal. Berbeda dengan kalian para dokter ini, hanya peduli mencari uang, tidak bisa mengobati penyakit. Para rekan penderita, Dr. Bai sudah menyembuhkan istri saya. Kalau kalian percaya padaku, kalian juga bisa mencobanya. Tidak akan menghabiskan banyak uang. Nanti kalian akan sembuh seperti saya. Dr. Bai, kamu tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah serius. Bukankah kalian bilang kalian punya kasus yang berhasil disembuhkan? Nah, di mana kasus pemulihan kalian? Sekarang, hari ini sudah ada pasien yang hampir sembuh. Berdiri di depan kalian secara nyata. Apalagi yang mau kalian katakan? Semua orang, jangan percaya kedua orang tua ini. Mereka pastinya adalah kaki tangan. Itu orang suruhan Bai Han Mei, biarkan dia. Aku dan istriku seumur hidup, jalan lurus duduk tegak. Sepanjang hidup nggak pernah bikin hal jahat. Dia malah bilang aku orang suruhan. Dia emang bisa dipercaya, bertahun-tahun ini. Beneran nggak pernah ngelakuin hal yang memalukan. Iya benar. Sifat Pak Meng emang bagus. Semua tenang dulu, meski obat Bai Han Mei sembuhin dia, tapi nggak bisa buktiin obat kita jelek. Mending beli obat resmi kita aja. Makan obat resmi lo? Hah? Makan sampai mereka bangkrut. Keluarga hancur gitu? Biar lo pada kaya raya. Dapat untung gede banget. Jangan asal nuduh gitu. Obat kita bahannya bagus, makanya mahal. Jangan kira aku nggak riset. Bahan baku obat lo total cuma 4 yuan. Tapi dijual ratusan ribu ke orang. Aku cuma mau tanya. Untung puluhan ribu kali lipatnya. Kemana perginya? Obat modal 4 yuan, dijual ratusan ribu per paket. Masih manusia nggak sih? Jadinya kita jual semua harta. Tapi malah bikin mereka makin kaya. Ujung-ujungnya, harus terima kasih sama mereka. Dari awal lo rancang obat ini, nggak pernah mikirin nyembuhin pasien. Lo cuma mau pasien tetap sakit. Biar mereka tergantung sama obat lo. Seumur hidup minum obat lo. Lo bilang aku perusak. Aku malah mau tanya. Kalian ini, apa sih? Pembunuh yang mau bunuh mereka? Ini, bukan, kita bisa jelasin. Iya. Iya kita bisa jelasin, ini biaya tenaga kerja. Juga biaya aku. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang lo maksud. Tenaga lo yang setiap hari hitung duit sampai pegel. Atau tenaga ngumumin pasien udah meninggal?
Profesor Deng. Kita nggak bisa lawan. Mending gabung, kita tanya Bai Hanmei ini. Mau nggak kerja sama bikin obat? Nanti kita bagi hasil sama dia. Dokter Bai, lihat, obatmu sangat efektif. Saya punya rantai produksi yang matang. Bagaimana kalau kita kerja sama? Kerja sama dengan kalian? Cuma bikin jijik. Kamu malah nggak tahu terima kasih. Aku kasih tahu kalian. Seumur hidup, aku nggak akan cari uang kotor kayak gini. Kalian bertiga, manis-manis tapi mainin nyawa orang buat cari untung. Tunggu aja. Nanti pas obat dokter, Bai mulai diproduksi massal. Dan masuk pasar secara sederhana. Itulah hari kalian bangkrut dan bayar utang. Dokter Bai, tadi kami salah paham sama Anda. Maaf banget. Saya mau tanya, soal harga obat yang Anda sebut tadi. Masih berlaku nggak? Tentu saja berlaku. Dan buat yang keluarganya kesulitan. Hari ini saya nggak ambil uang sepeser pun, obatnya langsung bawa pulang. Soalnya, bisa lihat semua orang sembuh. Itu harapan terbesar saya. Dokter Bai ini kayak Hua Tuo hidup lagi. Jangan tunda-tunda. Ayo antre ambil obat, sesuai kata Dokter Bai. Kalau keluarga betul-betul susah, nggak usah bayar sepeser pun. Langsung ambil obat aja. Ah, ngomong apa sih? Kami memang nggak sanggup beli, tapi sama si tiga manis itu. Obat ratusan ribu, kami masih bisa beli kok. Hari ini siapa yang ambil gratis, saya pandang rendah dia. Dokter Bai. Ini uang obat saya. Dokter Bai, saya juga mau 1. Saya juga. Dokter Bai, saya mau 5. Kalian ini, siapa Deng Jian? Kamu siapa? Saya dari keamanan obat. Ketua nomor 1, Bodok, Anda diduga manipulasi harga obat. Mohon ikut grup Jianhua. Untuk pemeriksaan, bawa pergi. Ini pasti salah paham. Baiklah. Nak. Ih, Bu, cari apa? Lagi sibuk nih. Rumah dulu kan enak, kok. Baru kerja di pabrik beberapa bulan, udah pindah sewa rumah? Bu, kamu kenapa ini? Nggak apa-apa, kecelakaan kecil. Baoning. Ibu udah jual rumah yang dulu. Ini tabungan ibu bertahun-tahun, dikumpulin sedikit-sedikit. Cukup buat mas kawinmu. Cuma segini yang bisa ibu bantu. Ambil. Terima kasih, Bu. Nak. Ini hasil jerih payah ibu merawat pasien satu persatu. Kamu harus simpan baik-baik. Kalau gitu, cepat pergi sana. Bu. Ibu tenang saja. Nanti setelah aku menikahi Wulwo, kami pasti akan berbakti pada ibu. Baik, cepat pergi, Nak. Pergi sana. Karena ini membicarakan pertunangan, bagaimana dengan mas kawin yang dulu disepakati? Sudah siap? Tenang saja, ini yang disiapkan keluarga kami. 660.000, tak kurang sedikit pun, ini sedikit perhatian dari aku dan ibuku. 660.000? Itu mana cukup? Anakku lulusan universitas ternama, intelek. Kalau mau menikahinya, mas kawin minimal 1 juta. Tapi kan dulu kita sepakat 660.000. Tiba-tiba berubah, bukankah itu ingkar janji? Sang Baoning, bagaimana caramu bicara pada ibuku? Apa menurutmu? Aku Zhao Ruo tak pantas dapat mas kawin 1 juta. Bukan itu maksudku, percayalah padaku. Aku pasti akan baik padamu, cuma mas kawin ini. Bisakah kita beri kelonggaran? Iya, ibu mertua. Tenang saja, kalau Ruo menikah ke keluarga kami. Aku pasti tak akan mengecewakannya, pasti perlakukan dia seperti anak kandung sendiri. 1 juta itu sudah kelonggaran. Harus tahu, HMPH, suamiku, dia adalah eksekutif di grup Jiang. Kalian cuma pegawai kecil di rumah sakit. Anakku menikah ke sana, itu menikah ke bawah. 1 juta itu standar terendah, sudah mempertimbangkan hubungan kita. Kalau mau bertunangan, 1 juta, kurang 1 sen pun tak boleh. Apa maksudmu ibuku cuma pegawai kecil? Ibuku menyembuhkan orang, Tante.
Jangan bicara seenaknya. Sang Baoning, bagaimana caramu bicara pada ibuku? Sekarang juga minta maaf pada ibuku, kalau tidak, pertunangan ini, aku Zhao Ruo batalkan. Batal ya batal. Sepertimu yang tak menghormati keluargaku, aku juga tak mau menikah. Apa katamu? Sudahlah, keluarga yang 1 juta saja. Tak bisa keluarkan, mau menikah untuk apa? HMPH, pelit-pelit, tempat jelek begini, kalau menikah ke sana, juga hanya sengsara. Ibu mertua, jangan panik. Duduk dulu. Baoning duduk. Ibu mertua, jangan salahkan Baoning kami. Kalau mau salahkan, salahkan aku, ibunya, yang tak berguna. Tidak. Ibu. Ibu adalah dokter yang baik, menyembuhkan orang. Mereka yang tak pantas dengan keluarga kami. Dokter kampung macam apa? Bukan profesor kedokteran. Ayahku adalah manajer grup Jiang, gaji puluhan juta per tahun. Keluarga Zhang Baoningmu, apa? Kamu bilang apa? Pak Jiang? Kenapa Bapak datang sendiri? Harusnya beritahu kami dulu. Pak Jiang, Dekan Gao, kenapa kalian datang? Dokter Bai, kemarin ibu yang selamatkan nyawa anak saya. Ibu adalah penyelamat keluarga Jiang kami. Kemarin, ibu terima 50 yuan biaya berobat, lalu buru-buru pergi. Hatiku tak tenang. Jadi, hari ini saya minta Dekan Gao antar saya, khusus datang berterima kasih. Ternyata dengar, anak ibu ada acara pertunangan di sini. Saya pikir datang beri ucapan selamat. Sekalian ikut merasakan kebahagiaan. Terima kasih, terima kasih. Tapi tak disangka, saya lihat. Keadaannya seperti ini. Ibu penyelamat Pak Jiang? Betul. Dokter Bai penyelamat Pak Jiang. Juga penyelamat seluruh rumah sakit provinsi kami. Ibu, ternyata ibu. Ah, itu tadi semuanya salah paham. Lihat. Kita sudah satu keluarga. Bicaralah baik-baik. Iya, Baoning, tak disangka. Ibu dan ketua Jiang punya hubungan seperti ini. Maksudku, kenapa tidak kasih tahu aku dari dulu? Maksudku, Pernikahan ini, aku batal. Ibu, aku sudah putuskan. Mulai sekarang aku belajar ilmu pengobatan dengan ibu. Baik. Kalau begitu, biar saya yang danai, Dokter Bai dirikan rumah sakit. Saya akan sebarluaskan ilmu pengobatan Dokter Bai. Bagus. Ibu, titik Fenglong ini apa artinya? Ini, ibu akan jelaskan baik-baik. Lihat.